Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, akhirnya para teroris pemburu ijazah palsu sahabat terjebak dengan teriakannya sendiri. Jadi memang dalam hukum itu sahabat, ada satu hal yang paling ironi dan sekaligus sangat mematikan. Jadi ketika seorang terlalu keras melakukan tuduhan terus menerus, itu diteriakkan, lalu tiba-tiba satu bukti asli muncul dan seluruh tuduhan itu berbalik menghancurkan penuduhnya. Saya kira itulah yang layak bagi Roy Panji CS ini ketika diperlihatkan ijazah oleh para penyidik Polda Metro Jaya. Karena kita tahu bahwa selama ini Roy Suryo CS ini atau Roy Panji CS ini, bahkan pengacaranya si Tompel yang paling busuk mulutnya, tidak pernah berhenti berteriak, "Mana ijazah Jokowi? Kenapa tidak pernah diperlihatkan?" Nah, teriakan ini saya kira bukan untuk mencari kebenaran, melainkan dipelihara sebagai senjata untuk menyerang, bahkan menghina dan menuduh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ini adalah pemalsu ijazah dan sangat layak dipenjara. Bahkan kalau kita mendengar teriakan Rizal Padilla, tidak saja layak dipenjara, tapi layak digantung. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa ketika ijazah ini diperlihatkan kepada mereka, maka seketika itu berubah menjadi jeratan hukum bagi mereka sahabat. Artinya Polda Metro Jaya menetapkan mereka sebagai tersangka itu sudah sangat tepat. Bisa diprediksi hasilnya akan seperti itu kan, dari awal begitu. Awalnya UGM sudah menyatakan hasil. Awalnya UGM diam kan, mereka katakan, loh kok UGM diam, berarti benar dong. Kemudian UGM sudah klarifikasi, loh UGM ngapain campur tangan, harusnya diam aja, jangan berpihak dong. Jadi kita sudah tahu, kita mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan, itu pasti akan salah di mata mereka. Karena yang mereka cari itu adalah bukan kepastian hukum, bukan mengenai permasalahan hukum keadilan, tapi memang mereka ingin mendiskreditkan Pak Jokowi saja dan keluarga. Dan hari ini adalah satu milestone yang cukup luar biasa ditunjukkan. Nah, kita lihat tadi juga disampaikan oleh pimpinan gelar bahwa ini sebenarnya adalah ya mungkin rasa ini lebih dari hal yang normatif. Tadi benar-benar memang rasa keadilan yang coba dijelaskan oleh dan transparansi yang dijelaskan oleh pimpinan gelar Pak Direskrimum, yang sehingga kami sangat menghormati itulah. Jadi kembali lagi, tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu tidak disita karena sudah diperlihatkan jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi saya kira sudah semakin terang benderang ya, bahwa tidak ada kebenaran bagi mereka yang keluar dari mulut selain para teroris ini dan para pendukungnya dan pengacaranya sahabat. Dan itu dilakukan dari dulu. Benar apa yang disampaikan oleh Yakub Hasibuan itu. Ketika misalnya Ibu Rektor UGM mengeluarkan pernyataan, dia bilang kenapa UGM ikut-ikutan. Begitu UGM diam dulu, dia mengatakan kenapa UGM hanya diam. Logika itu yang dia mainkan terus, terbalik-balik. Ya memang sengaja untuk membuat publik ini emosi. Karena itu wajar saja kalau dia terkena pasal hasutan. Jadi memang sejak awal yang namanya Roy Panji CS tidak pernah membawa satu pun dokumen asli, tidak pernah, seingat saya. Padahal dokumen asli itulah sesungguhnya yang dapat membuktikan tuduhan pemalsuan yang dia keluarkan selama ini. Tetapi apa yang mereka lakukan sahabat? Yang mereka lakukan hanya membangun asumsi, membangun tafsir sepihak, dan beropini. Dan itu dikapitalisasi, diulang-ulang terus, hingga itu menjadi seolah kebenaran. Padahal dalam negara hukum prinsipnya sebenarnya sederhana. Siapa yang menuduh, dialah yang wajib membuktikannya. Tapi terhadap Roy tidak seperti itu. Betapa kurang ajarnya ini mereka semua.
Logika itu dibalik oleh mereka, sahabat. Pak Jokowi dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya ke publik, seolah dokumen negara adalah barang tontonan, bukan objek pembuktian melalui mekanisme hukum resmi. Disinilah kesalahan fatal Roy Suryo CS, Roy Panci CS bersama dengan penasehat hukumnya. Karena mereka lupa bahwa yang namanya hukum tidak bekerja dengan tekanan opini, tetapi dengan verifikasi institusional. Oleh karena itu, ketika Polda Metro Jaya memperlihatkan ijazah asli Pak Jokowi dalam konteks proses penyidikan, maka satu hal menjadi final yang tidak terbantahkan. Yang tidak terbukti palsu adalah ijazahnya, tapi yang terbukti rapuh adalah tuduhan mereka, sahabat. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa sejak momen itu pertanyaan mana ijazah, kenapa tidak diperlihatkan, itu sudah kehilangan makna hukum, karena negara telah menjawabnya melalui mekanisme resmi. Dan sekali lagi di titik inilah Roy Panci CS betul-betul terjebak secara totalitas. Sebab selama ini mereka bukan sekedar bertanya, melainkan memang menyimpulkan dan menyebarkan tuduhan tanpa dasar dan tanpa bukti autentik. Luar biasa apa yang mereka lakukan ini. Dia lupa bahwa yang namanya hukum ini bukan kritik, ini bukan kebebasan untuk berpendapat, melainkan tuduhan serius yang membawa konsekuensi hukum. Itulah sebabnya penetapan tersangka terhadap Roy Panci CS ini tidak lagi bisa dibingkai sebagai kriminalisasi. Game over dia di situ, sahabat. Terjebak dia. Jadi benar-benar dia terkibuli oleh kata-katanya sendiri. Pada sisi ini saya salut dengan para penyidik, karena betul-betul menyiapkan jebakan Batman yang sangat luar biasa yang membuat mereka semua terhuyung-huyung ini, sahabat ya. Sebab itu saya sangat yakin para penyidik sudah berhitung bahwa kapan saya tidak perlihatkan ini, maka nyanyiannya akan semakin nyaring ke depan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu diperlihatkan oleh penyidik, maka ini adalah merupakan konfirmasi yang sangat kuat bahwa tuduhan pemalsuan itu tidak berbasis fakta dan data. Jadi memang sangat ironis, senjata yang mereka gunakan bertahun-tahun kini berbalik menghantam mereka sendiri, sahabat ya. Makanya hukum itu membutuhkan fakta, bukan teriakan. Jadi cukup kau perlihatkan bukti aslimu, lalu kau melakukan tuduhan. Karena kalau tidak seperti itu, maka sebaliknya akan terjadi. Ketika bukti asli diperlihatkan, semua tuduhanmu itu gugur. Hari ini yang diuji bukan lagi Jokowi, yang diuji adalah tanggung jawab hukum Roy Suryo CS atas tuduhan yang mereka sebarkan sendiri, sahabat. Semua narasinya rontok, bukan karena dibungkam, bukan, tetapi karena berhadapan langsung dengan fakta hukum. Itu yang terjadi pada Roy Panci CS kali ini. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Satu-satunya kita menantang Polda Metro Jaya. Setelah berkasnya rampung, langsung tahan mereka semua ini. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.